Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester mata kuliah Penganggaran Modal oleh dosen Siti Ibra Mustafa Kamal SEMSC. Kelas 1. Perkenalkan, nama saya Putri Nataria, NIM 1710421074, jurusan Manajemen Keuangan. Yang langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa perbedaan anggaran dan penganggaran? Menurut Supriyono, penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode waktu yang akan datang. Menurut Garrison, Noren and Brewer, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Penganggaran berbicara proses penempatan anggaran dan anggaran berbicara dan penggunaan anggaran. Yang kedua yaitu jelaskan secara terperinci proses perusahaan membuat anggaran. Proses penempatan anggaran pada perusahaan manufaktur yaitu tahap pertama, penentuan pedoman anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahun akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Tahun anggaran biasanya dimulai tanggal 1 sampai 31 Desember tahun yang sama. Sebelum penyusunan anggaran terlebih dahulu, manajemen, direktur atau komisaris melakukan dua hal, yaitu A. Menempatkan rencana besar perusahaan sebagai tujuan kebijakan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. B. Membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris, dan manajer lainnya sebagai anggota. Tahap kedua, persiapan anggaran manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan. Terlebih dahulu, menyusun ramalan penjualan. Setelah ramalan penjualan, manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer lainnya, manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, anggaran piutang usaha. Setelah itu, manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan manajer umum menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, anggaran utang usaha. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran. Manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran kas. Anggaran lainnya dalam tahap persiapan anggaran ini biasanya diadakan rapat antara bagian terkait saja. Tahap ketiga, penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran, semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Koordinator dan penalahan komponen anggaran, pengesahan dan pendistribusian anggaran. Tahap keempat, pelaksanaan anggaran untuk kepentingan pengawasan setiap manajer. Membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Yang ketiga itu jelaskan secara terperinci apa sajakah yang ikut berperan dalam pembuatan anggaran. Direktur atau komisaris melakukan dua hal, yaitu menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan kebijakan, asumsi kebijakan,
asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. Kedua yaitu membentuk panitia menyusun anggaran yang terdiri dari direktur ketua sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris, dan manajer lainnya sebagai anggota. Manajer pemasaran menyusun ramalan penjualan sebelum menyusun anggaran. Setelah menyusun ramalan penjualan, manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan. Manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan umum menyusun anggaran produksi, biaya produksi, persediaan, dan utang usaha. Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya menyusun anggaran laba rugi, neraca, kas, dan lainnya. Semua manajer membuat laporan realis anggaran untuk disampaikan pada reaksi. Kemukakan pendapat kalian mengenai anggaran perusahaan yang ideal itu seperti apa? Jawaban saya itu anggaran perusahaan yang ideal adalah yang fleksibel, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, karena dalam sebuah perencanaan, anggaran tentu tidak selamanya cukup. Kadang ada anggaran yang kurang, tentu dana yang kurang itu harus mendapat tambahan, harus realistis sesuai tujuan perusahaan dan mendapat perhatian yang intensif. Apakah anggaran perusahaan dapat diubah? Jika iya atau tidak, berikanlah analisisnya. Anggaran perusahaan sewaktu-waktu dapat berubah dan oleh karena perusahaan itu, maka perlu memperhatikan aspek realistis. Suatu anggaran haruslah memperhatikan kemampuan yang ada baik secara finansial maupun sumber daya yang mendukung. Dengan penyusunan yang realistis, maka biaya yang dikeluarkan akan efisien serta penerimaan laba akan berjalan secara efektif, fleksibel. Suatu anggaran dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sewaktu-waktu berubah. Fleksibilitas suatu anggaran akan mudah membantu apabila terjadi suatu hal yang di luar dugaan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan banyak terbuang. Suatu anggaran haruslah selalu mendapat perhatian terus-menerus. Berkelanjutan, suatu anggaran akan mudah memprediksi yang akan terjadi pada periode anggaran selanjutnya, sehingga akan mempermudah memprediksi biaya dan laba di masa mendatang. Dari tugas kalian, anggaran manakah yang sering digunakan oleh semua jenis perusahaan? Anggaran yang ada di semua perusahaan adalah anggaran produksi, karena semua perusahaan memiliki produk tersebut membutuhkan biaya yang disebut biaya produksi. Produk ini yang akan dipasarkan oleh perusahaan, dan perusahaan tidak akan berdiri tanpa ada produk yang ditawarkan. Hal itu menjadikan anggaran produksi tidak bisa hilang dari sebuah perusahaan. Setujukah kalian jika perusahaan menggunakan anggaran yang sama dengan anggaran tahun lalu? Jelaskan. Tidak setuju. Hal itu didasarkan pada peningkatan jika perusahaan menetapkan anggaran yang sama dengan tahun yang lalu, maka bisa jadi perusahaan tidak berkembang atau stagnan. Jika anggaran tetap sama, bisa jadi produk tidak bertambah atau bahkan tidak laku di pasaran. Maka dengan adanya peningkatan penganggaran, kemungkinan besar adanya inovasi baru yang menjadi pendobrak pasar bagi perusahaan. Terima kasih. Itulah UTS yang
saya bacakan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.